Hari-hari bahagia tengah dirasakan Hotman Paris Hutapea. 20 Oktober 2022 kemarin, usianya genap 63 tahun. Dirayakan di Pulau Dewata Bali, Hotman pun gelar acara dengan begitu meriah. Mulai dari dapat ucapan spesial dari para sahabat, lalu sang istri pun temani momen potong kue. Tidak hanya itu saja, Hotman pun juga sempatkan hari ulang tahunnya menjadi momen untuk berbagi kepada sesama. Diketahui, Hotman juga mengundang 1.000 tamu, terdiri dari anak-anak panti asuhan, penderita kanker, serta memberikan sembako pada warga yang terkena dampak dari bencana alam Jembrana. Lalu, seperti apakah Hotman Paris saat merayakan ulang tahunnya di Pulau Bali? Meskipun Lesti dan Bilar putuskan berdamai sudah lebih dari sepekan lamanya, tapi tetap saja masih ada orang yang merasa kesal dan juga tidak percaya dengan aksi Lesti. Di antaranya yang ungkapkan kecewa ialah Hotman Paris Hutapea. Tidak hanya Hotman Paris saja, rupanya ungkapan kekecewaan juga datang dari salah seorang pejabat publik. Banyak yang juga menyayangkan bahwa langkah Lesti pun dinilai tidak tegas. Apalagi menurut penelitian, korban KDRT didominasi oleh perempuan, serta lebih besar peluang bahwa kejadian serupa akan terulang kembali. Lalu, seperti apakah bentuk kekecewaan anggota Dewan dan Hotman Paris Hutapea yang ditunjukkannya kepada Lesti Kejora? Selain Hotman Paris dan anggota Dewan, sebagai seorang diva yang juga merupakan wanita, tentu membuat Titi DJ juga heran dengan keputusan Lesti yang pada akhirnya memutuskan berdamai dengan Rizky Bilar. Dan terlepas dari semua itu, Endang Mulyana yakni orang tua Lesti rupanya diacungi jempol karena kesetiaannya, baik pasang surut kasus KDRT yang diterima Lesti. Ayah Endang pun selalu berada di sisi dan percaya setiap keputusan Lesti. Lalu, seperti apa kagumnya Krisdayanti ketika melihat kesetiaan ayah Lesti Kejora? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perayaan ulang tahun terasa begitu lengkap bila ditemani oleh banyak orang. Seperti halnya momen ulang tahun pengacara top Hotman Paris Hutapea. 20 Oktober kemarin, Hotman pun merayakan ulang tahunnya yang ke-63. Perayaan tersebut digelar di Bali. Sederet tamu undangan pun berduyun-duyun datang ke acara ulang tahun Hotman Paris. Disambut oleh tarian khas Bali saat momen tiup lilin, sang istri tercinta setia mendampingi. Uniknya, doa ulang tahun Hotman dilakukan oleh 5 perwakilan tokoh agama yang bergantian menguntai doa sesuai dengan agama masing-masing. Dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-63, Hotman pun juga ingin hidupnya lebih bermakna bagi orang lain di sekitarnya. Tak heran, Hotman pun juga menunjukkan kepedulian kepada sesama. Hal itu pun juga terbukti, di mana tamu spesial di perayaan ulang tahunnya yaitu 1.000 anak-anak dan juga remaja. Tidak tanggung-tanggung, mereka terdiri dari anak-anak yatim piatu, penghuni panti asuhan, penderita kanker, dan juga perwakilan pelajar. Bahkan Hotman pun juga menyempatkan diri untuk membagikan hadiah berupa sepeda dan juga barang-barang lainnya. Sementara untuk korban bencana alam di Jembrana, Hotman pun berencana untuk menyumbangkan sembako sebanyak 1 truk. Oke, lilin sudah menyala.
Di hari ulang tahun saya itu, saya didampingi oleh istri tercinta. Saya selalu bilang, senakal apapun suami, dan memang banyak suami yang nakal termasuk aku, tapi pada waktunya selalu pulang ke istri. Oke? Ini istri saya, Agustiane Marbun, notaris di Jakarta, pacar dari mulai tahun 79, kakak kelas saya, ya. Dia kenapa saya suka sama dia padahal begitu banyak cewek cantik di Bandung, karena waktu tahun 79 dia juara kelas di kampus Unpar, Fakultas Hukum, saya juga juara. Hari ini Hotman akan memulai kegiatan di pagi hari di Atlas Beach Festival, yaitu perayaan ulang tahun Hotman yang ke berapa ya? Masih muda, anak aja loh, oke? Dan hari ini kita merayakannya dengan cara yang lain dari yang lain. Hari ini tidak berdansa dengan para cewek bikini, tapi kita akan bersukaria dengan 1.000 anak lebih dari berbagai kalangan, antara lain anak yatim piatu, panti asuhan, penderita kanker, dan gue capek nih, dan sebagainya. Dan juga saya akan menyediakan 1 truk sembako untuk sahabat-sahabat kita yang korban bencana di Bali, Jembrana ya. Ada 1.000 lebih diundang semuanya. Dan hari ini mereka akan berpesta ria di Atlas Beach Club. Bukan meriah lagi, sangat meriah. Kebetulan kalau Hotman dan keluarganya kan udah sahabat lama. Dan ini Ji udah yang ke-10 kali datang ke Atlas. Kali ini acara malam ini betul-betul acaranya Hotman Paris di ulang tahun yang ke-63, luar biasa. Sangat the best pokoknya. Selamat ulang tahun buat Hotman Paris, semoga tambah sukses, panjang umur, dan tentunya karirnya makin cemerlang ke depannya. Dan semoga bisa meregenerasi untuk anak-anaknya beliau. Terlepas dari kemeriahan ulang tahunnya, sejatinya manusia pun akan banyak menghadapi rintangan dan juga tantangan. Begitu pula dengan Hotman Paris Hutapea yang dikait-kaitkan dengan kasus KDRT Lesti Kejora. Hotman Paris pun tiba-tiba disindir oleh salah satu kuasa hukum Rizky Bilar. Bukan karena gaya dan penampilan nyentrik, tapi tudingan itu dilayangkan bahwa Hotman adalah pengacara yang tidak suka perdamaian. Sontak saja jika pernyataan tersebut ditanggapi langsung oleh Hotman Paris dan menyindir kembali kuasa hukum yang diduga mengarahkan tudingan kepadanya dengan kalimat balasan pedas dari Hotman Paris. Terima kasih kepada Saudara Sandi, pengacara yang ikut mendamaikan, termasuk Listi. Itu keinginan istrinya sendiri untuk berdamai dan didukung oleh Sandi pengacaranya. Saya mau pesan pada masyarakat, mencari pengacara, cari yang suka berdamai. Jangan seperti itu yang satu yang biang kerok yang selalu mau ribut. Tahu ya yang biang kerok, pengacara yang biang kerok selalu mau ribut dan menyodok-nyodok kepengen membela Listi. Saya pertanggungjawabkan ini. Hati-hati membela pengacara, menunjuk pengacara. Carilah yang berdamai. Saya tahu dari sumber yang saya dipercaya, sebelum si Lesti ya, sebelum dia berangkat umroh, si Bilar sudah ke rumah sakit, dengan kepintarannya sudah berhasil meyakinkan, sehingga mereka sudah sepakat mau damai. Karena dia tahu sudah damai, makanya dia bilang, kita tonjolkan perdamaian. Coba kalau nggak berdamai, dia akan mengatakan, menurut pasal sekian, klien saya tidak bersalah. Hei, istri pertama kamu berdamai nggak lo? Istri kedua kamu berdamai nggak lo? Cerai kan? Istri ketiga kamu cerai lagi. Lu udah kasih nggak harta gono gini? Lu berani ngomong di medsos? Halo anak muda pasangan, perkawinan itu hanya dipisahkan oleh kematian. Dia bilang gitu. Katanya itu sesuai dengan kitab suci. Lu sendiri cerai berapa kali? Makanya hidup aku ini nggak munafik, makanya aku bahagia. Hidup kita janganlah, kita apa adanya aja deh. Semua kita tahu wanita cantik, siapa yang bilang nggak butuh? Dan yang paling saya tekankan,
jangan terlalu sering memakai bahasa agama, nasihatin orang, sementara perbuatanmu tidak sesuai dengan mulutmu. Nasihatin orang, sementara perbuatanmu tidak sesuai dengan mulutmu. Lesti putuskan cabut laporan sejak 14 Oktober 2022. Benarkah Hotman Paris kecewa? Begitu pula dengan para pejabat publik. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 2 kali sehari, Senin sampai Sabtu jam 12 siang dan jam 6 sore. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Keputusan Lesti untuk mencabut laporan dugaan KDRT oleh suaminya Rizky Bilar menuai ragam kontroversi. Muncul pro dan kontra, salah satunya adalah Hotman Paris Hutapea. Melihat Lesti yang kecewa dengan memutuskan untuk cabut laporan terhadap Rizky Bilar. Dan inilah rasa kecewa Hotman Paris terhadap keputusan Lesti langsung dari Bali. Saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Saya agak kecewa sama Lesti. Ya, kenapa selama dia umroh semua orang memberikan dukungan sama dia, prihatin. Tapi ternyata baru aja landing langsung dari bandara langsung ke berat itu. Jadi memang benar. Jadi bukan oknum itu yang mendamaikan. Tidak hanya dari Hotman Paris Hutapea, siapa sangka rasa kekecewaan pun juga muncul, apalagi dari masyarakat luas. Terbukti, anggota pejabat publik yang bertugas di DKI Jakarta pun juga turut berkomentar. Ya, Tina Tun juga ikut menyoroti terutama memperhatikan perkembangan kasusnya. Tidak heran, sebagai sesama wanita, Tina Tun pun sempat kecewa. Bukan tanpa alasan, ia pun menilai Lesti terlalu dibutakan oleh cintanya kepada Rizky Bilar. Apalagi diketahui Bilar sudah melakukan tindak kekerasan kepada Lesti. Inilah ungkapan kekecewaan yang dilontarkan Tina Tun mewakili pejabat publik. Sebagai orang yang mengetahui kasus ini, nggak terimanya kan gini. Ada seorang wanita dikerasin, di abuse ibaratnya gitu kan. Ada kekerasan dalam rumah tangga, tapi tidak ada tindakan yang bisa membuat dia jerak gitu loh. Oke lah, kemarin ditangkap sehari terus udah gitu apa. Memang secara karena dia public figure ya. Karena dia public figure, dia dapat teguran dan dapat pelajarannya adalah dia malu, pasti kan kayak gitu kan yang dia pakai ditangkap dan lain-lain. Tapi sekarang coba itu orang biasa. Istrinya dihabisin apa segala macam. Terus tadi aku juga ada ngomong, dan aku ngomong ini di rapat, aku bilang memang kita wanita itu kuat, tapi kita tuh lemah kalau kena cinta. Dan itu aku makanya aku bilang itu makanya kalau cinta tuh udah susah ya, karena gini, aku juga perempuan, makanya aku ngomong sebagai kapasitas sebagai perempuan, bukan yang so kuat apa gitu. Aku bilang kalau memang kita sebagai wanita terkadang mau disakitin, dan memang ada studinya gitu di luar negeri pun gitu ya. Kemarin kalau nggak salah pada saat pembahasan itu tapi informal ya gitu pembahasannya di Amerika atau di mana gitu, disebutlah negara-negara yang barat gitu ya. Itu abuse itu nggak bisa 1 kali 2 kali, itu pasti berkali-kali, dan wanitanya memaafkan, akalnya tuh nggak dipakai kalau hatinya udah bicara gitu loh. Nah itulah yang terkadang harus ada efek jerah, di mana gini, kadang-kadang wanita ini kan ada wanita yang lagi nggak sadar nih ceritanya, lagi ke mungkin dia kecintaan atau apa lah, kita wanita lain yang lagi sadar gitu ya, kita mau membela haknya wanita-wanita yang seperti kita ini atau wanita-wanita lain, intinya kan itu. Siapa sangka rasa kecewa juga datang dari para penyanyi diva, yakni Mimi Kade dan juga Titi DJ.
Benarkah keduanya pun juga tidak terima ketika Lesti mencabut laporan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Usai Rizky Bilar tidak lagi diwajibkan untuk melapor, hal tersebut rupanya membuat banyak orang menjadi terkejut. Apalagi para kaum wanita yang juga merasakan yang sama. Diketahui kemarin, usai ditemui di sebuah acara, Titi DJ pun ungkapkan kekecewaannya sebagai seorang wanita. Titi DJ pun juga mengecam apabila terjadi KDRT kepada banyak orang. Dan perasaan gemas itulah yang dirasakan oleh Titi DJ kepada Lesti Kejora. Speechless saat pertama kali Lesti mencabut gugatan dan ngomongin, pasti reaksi pertama, aduh kenapa, pasti gitu semua. Cuma setelah dipikir-pikir lagi, pasti ada alasan yang kuat ya begitu. Jadi ya kita coba coba positive thinking, coba mendukung aja gitu. Walaupun sebenarnya kita juga gemes gitu kan. Coba mau gimana dia jalanin, gitu sih. Kita bisa sebagai mendukung aja. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi gitu aja. Kita harus sesama perempuan harus saling menjaga, mendukung gitu, jaganya dengan mendukung gitu. Dan kalau misalnya kita tahu ada teman kita yang kena KDRT atau apa, ya sebisa mungkin kita tolong. Tidak hanya itu saja, respon pun juga datang dari salah satu rekan Titi DJ, yakni Krisdayanti. Diketahui, Krisdayanti pun juga selalu memperjuangkan isu terkait kekerasan terhadap wanita. Ia pun juga tegaskan tidak ada ruang dalam dunia hiburan untuk kekerasan, khususnya di dalam rumah tangga. Terlepas dari semua itu, ada satu hal yang begitu diacungi jempol oleh Krisdayanti. Ia pun juga melihat kesetiaan dan juga kesabaran yang begitu dalam dari ayah Endang Mulyana. Diketahui, selama pelaporan oleh Lesti sampai laporannya pun dicabut, ayah Endang selalu setia untuk menemani Lesti. Bahkan ayah Endang pun rela sampai menginap demi mendampingi anaknya. Lalu, seperti apakah Krisdayanti yang terpukau dengan aksi ayah Lesti Kejora? Saya melihat Lesti sebagai anak saya, temennya anak saya, temennya Amir. Jadi nggak usah berlebihan. Secara moral saya menghargai bagaimana ayahnya berdiri di samping Lesti untuk memberikan ketulusan. Itu yang lebih saya hargai. Selebihnya itu saya nggak mau komentar. Saya hanya menghormati apa yang sudah ayah Lesti ikhlaskan untuk putrinya. Bukan hal yang baik, yang apalagi lumrah ya. Pelaku kejahatan seksual atau KDRT di luar sana juga harus berhati-hati bahwa ada hukuman yang akan menjerat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.